Nah, ini masih ada kesempatan pada jamaah untuk bertanya. Silakan Fahada Indi. Ya baik, Yaumi dan juga pemirsa, ada penanya kedua di samping saya yang juga masih ingin menanyakan kepada guru-guru kita. Assalamualaikum Ibu, dengan Ibu siapa ini namanya Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Yasinta dari Majelis Taklim Shalawat Nariyah Serdang Baru. Masya Allah, Ibu Yasinta ingin bertanya apa ini Bu? Izin bertanya saya ingin bertanya kepada Ustazah Kotrunada. Assalamualaikum Ustazah. Mohon maaf ini pengalaman pribadi saya Ustazah. Jadi pada saat saya hamil 9 bulan itu saya masih payah dan tidak bisa makan apapun. 9 bulan itu di Ramadan dan melahirkan di Ramadan juga. Jadi saya full tidak puasa. Di tahun berikutnya saya sedang menyusui. Dan menyusui kalau saya sedang puasa itu anaknya rewel. Gitu. Jadi saya juga nggak puasa lagi di tahun berikutnya. Nah, bagaimana cara membayarnya? Apakah cukup puasa saja atau fidyah juga? Dan ini bukan saya. Seandainya di tahun berikutnya saya hamil lagi, itu bagaimana itu? Masya Allah, jadi pertanyaannya adalah bagaimana ya untuk mengganti puasanya begitu ya Bu ya? Oke, tapi ada rencana Bu, tahun depan hamil lagi? Doain mudah-mudahan. Alam ya. Oke, baiklah itu dia Ustazah Nada pertanyaan dari Ibu Yasinta, kira-kira bagaimana nih, ini juga tentunya untuk ibu hamil dan juga ibu menyusui di luar sana ya, kira-kira bagaimana sih cara mengganti puasa mereka yang ia tinggalkan karena hamil dan juga menyusui tersebut, silahkan Ustazah. Baik, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertanyaannya bagus, mungkin mewakili ibu-ibu yang ada di sini. Karena memang kita ini wanita, kodrat kita secara alamiah, tugas kita ini adalah mengandung, melahirkan, menyusui, mengandung lagi, lahirin lagi, nyusuin lagi, ngandung lagi. Melahirkan lagi gitu ya. Ya nggak apa-apa, itu nikmat dari Allah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma kalau barengan sama Ramadan ini bagaimana? Dalam Al-Qur'an Allah sudah memberikan jawabannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Artinya kalau sekiranya masuk bulan Ramadan, kemudian ada yang sakit, ada yang sedang safar, ada rukhsah, ada keringanan, diperbolehkan untuk membatalkan puasa. Tapi dengan syarat memang sakit, yang sakitnya ini benar-benar tidak mampu untuk berpuasa. Bukan sakit bisul di jidat akhirnya nggak puasa, bukan. Tapi sakit yang sekiranya memang tidak mampu berpuasa. Kemudian safar, perjalanan yang jauh, itu pun juga ada syaratnya. Jangan dari mohon maaf Jakarta ke Cibinong. Jakarta ke Tanah Abang, pergi pagi pulang sore, nggak puasa. Udah muter-muter kan Ustazah. Syaratnya safar boleh membatalkan puasanya apabila sudah melewati yang disebut safar 2 marhalah atau marhalatain. Ada yang mengatakan 80 kilo, ada yang mengatakan 83. Ala kulli hal 2 marhalah itu syarat utama dalam boleh membatalkan puasa di bulan Ramadan ya. Nah kemudian bagaimana dengan yang hamil? Kalau yang hamil ya di bulan Ramadan dia tidak berpuasa karena memang maridah, memang sakit. Sakit imma dia nggak nafsu makan, akhirnya lemes, akhirnya dia mohon maaf jadi mabok-mabok kan biasanya ibu kalau lagi hamil kan begitu ibu ya. Bapak ingat apa enggak kalau ibu lagi hamil begitu? Biasanya kan gitu kalau sedang hamil baik usia awal ataupun usia yang sudah 9 bulan biasanya sudah berat. Nah kalau kondisinya memang kitanya yang tidak mampu berpuasa karena disebabkan maridah, karena memang gak kuat kitanya, nah itu masuk dalam kategori sakit, maka berpuasalah di hari yang lain. Lewat dari Ramadan gantinya hanya qadha puasa saja karena kita yang tidak mampu berpuasa. Begitu juga ketika sedang menyusui. Kalau kitanya lemes banget, kitanya benar-benar lunglai, nggak mampu berpuasa karena kita sedang menyusui, maka berpuasa di hari yang lain. Berpuasa saja, qadha saja. Tapi kalau kitanya mampu, kita kuat, habis nyusuin kita pun masih kuat, jalanin puasa meskipun sedang mengandung kita pun kuat. Ini tidak masuk ke dalam kategori sakit, tapi masih dimaaf, masih dibolehkan kalau kita membatalkan puasa
sebab ada anak dalam kandungan atau sedang kita menyusui. Tapi karena disebabkan tidak berpuasa bukan karena diri kita, ini bukan masuk ke dalam kategori sakit, tapi khawatir akan yang kita kandung, keselamatan jiwa anak kita. Oleh karena itu ada rukhsah, ada keringanan. Oleh karena itu qadanya puasa tetap, karena kita nggak berpuasa di bulan Ramadan harus ganti di hari yang lain, dan juga bayar denda yaitu bayar fidyah. Karena kenapa pakai bayar fidyah? Karena kita nggak puasanya bukan disebabkan karena kitanya yang lemah, bukan karena kitanya yang sakit, tapi disebabkan atas unsur yang lain yang kita khawatir akan anak kita yang sedang kita susui atau dalam kandungan kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Dan pemirsa, usai jeda berikut Damai Indonesiaku masih akan hadir dengan segmen tanya jawab dengan jamaah. Untuk itu tetap bersama kami di Damai Indonesiaku spesial Ramadan.